Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat minggu ini, Minggu 19 Januari 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jim Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pertukaran pelayanan firman Ruang Lingkup Bandung dan Cipasar. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman di lingkup Klasis Bandung dan Cipasar, Minggu 19 Januari 2025, Kebaktian Umum GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Rahmadi Putra dari GKI Pasir Koja. Sedangkan Penatua Yosafat Prasandahanario melayani di GKI Pasir Kaliki. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 5.30 bertempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diadakan pada hari Kamis 23 Januari 2025 pukul 19 WIB. Penyelenggara majelis jemaat bertempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Yosafat Prasandahanario, liturgosnya Ibu Hani Mariani. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Opu Cornel Sitorus, usia 72 tahun, pada hari Minggu 19 Januari 2025, ayahanda dari Ibu Jenti Sitorus, ayah mertua dari Ronaldo Manihuruk. Jenazah disemayamkan di Porsea. Majelis jemaat dan segenap anggota jemaat simpatisan mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 12 siang tepat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Perlawatan khusus percakapan. BPKMK GKI Klasis Bandung bersama dengan BPMSW Jabar akan melakukan perlawatan khusus percakapan kepada majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Januari 2025 bertempat di GKI Pamanukan pukul 17 atau jam 5 sore sampai dengan selesai. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar perlawatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Calon penatua masa pelayanan 2025-2028. Setelah diadakan bersama dan dipertimbangkan dengan seksama calon-calon yang diajukan oleh jemaat, maka telah dipilih saudara-saudara yang tercantum di bawah ini sebagai calon penatua untuk masa pelayanan 2025 sampai 2028. Yang pertama Ibu Lilis Wahyuningsi, yang kedua Saudari Blessing Kariton Wamakakombo, yang ketiga Bapak Mulyadi Tan. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menerima calon-calon tersebut karena alasan-alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tata GKI, diharap pernyataan keberatan berikut alasan-alasannya dan disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat tanggal 2 Februari 2025 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi.
Persembahan HUT GKI yang ke-30 GKI Pamanukan. Dalam rangka peringatan HUT GKI Pamanukan yang ke-30 yang jatuh pada tanggal 6 Februari 2025, Majelis Jemaat akan mengadakan ibadah ucapan syukur dan perayaan HUT yang ke-30 yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025. Dan Majelis Jemaat telah menentukan anggaran yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dana yang sudah masuk sebesar 450.000 dan masih ada kekurangan 4.550.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan HUT GKI Pamanukan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan yang masuk dari tanggal 11 sampai dengan 16 Januari Bapak Ibu bisa lihat di layar, yaitu sebesar 4.396.000 rupiah. Sekian warta minggu ini. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah Tuhan tidak pernah tinggal diam, yang akan mengantar kita kepada kesadaran bahwa Allah tidak pernah diam untuk menolong hidup umatnya. Oleh karena itu, kita juga diajak untuk dapat terus mengalami pertolongan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Yang terkasih, perlu kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita sering gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri, sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Oh
Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam 2 Korintus 15 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita berdamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya, saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan bahwa hidup kami dipelihara, hidup kami dijaga oleh Tuhan sendiri. Dalam setiap waktu, saat kami tenang atau tegang, saat kami ada dalam suka maupun duka, penjagaanmu tidak akan pernah lepas dari hidup kami ya Bapa. Biarlah keyakinan ini boleh ada dalam hati kami ketika kami juga boleh melanjutkan kehidupan kami di tengah dunia ini, di tahun yang baru ini yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Mampukan kami Tuhan untuk terus berproses menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang tahan uji, anak-anak Tuhan yang tidak pantang menyerah dalam setiap keadaan yang sulit sekalipun. Sebab itu biarlah firman-Mu yang sebentar menyapa kami, boleh juga menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memakai setiap kami yang akan melayani firman, kami sebagai lektor, kami sebagai pemandu mazmur, juga hamba-Mu yang berkhotbah. Tuhan menolong kami, biar dengan firman-Mu yang diberitakan, nama Tuhan yang dimuliakan, dan kami semua boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh.
Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 36 ayat 5 hingga 10 secara berbalasan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya
kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara, rasanya belum telat ya kalau saya menyampaikan selamat tahun baru buat umat di GKI Pamanukan ya. Semoga bukan cuma kalendernya yang baru, tapi juga semangatnya ya, sukacitanya yang baru. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah menjadi anggota tim konsumsi di gereja. Nah ya, kan GKI itu terkenal suka makan-makan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin acara ya, Natalan kemarin, ada makan enggak? Makan ya. Rapat aja kita selalu ada anggaran konsumsi ya toh. Ini GKI ya, kita itu menjadikan makanan jasmani sebagai cara kita untuk ngobrol ya, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Makan-makan itu jadi upaya kita ya untuk merasakan keakraban dan kebersamaan di antara jemaat. Ya, tentu ini enggak salah saudara. Ya, ini sesuatu yang baik. Ya. Nah, ketika kita menyiapkan itu saudara, yang saudara siapkan pasti akan diperhitungkan ya. Ketika jumlah jemaatnya 100, berapa yang saudara siapkan untuk makan biasanya? Apakah saudara siapkannya 80? Udah deh 70 aja deh. Nanti kalau kurang ya majelis gak usah makan gitu ya. Nanti kalau kurang panitia gak usah makan. Apa begitu saudara? Enggak. Kalau kita udah tahu nih ada acara 100 yang datang, kita siapkan berapa biasanya? Paling enggak nyiapin berapa? 200. Kebanyakan ya. Nanti dibungkus bawa pulang gitu ya. Paling tidak kita 120 ya, 130. Kita sudah prediksi ini acara yang datang 100, maka kita harus ada cadangan. Ya, sekian supaya kita memastikan semua orang akan dapat, tidak ada yang tidak dapat, saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang wajar. Kita punya konsep berpikir lebih baik, lebih daripada kurang. Kalau kurang, repot, ya, repot, malu sama jemaat, malu sama orang yang datang, malu kelihatan gak siap dan sebagainya, saudara. Nah, sama juga ketika perkawinan di Kana dilakukan, pasti sang tuan rumah sudah memperhitungkan berapa tamu yang datang, berapa undangan yang akan hadir. Maka mereka menyiapkan segala sesuatunya supaya cukup, gak ada yang kekurangan. Tapi ternyata saudara, ada hal yang terjadi di luar dugaan mereka. Dikatakan di ayat 3 mereka kekurangan apa? Anggur. Ya. Mereka kekurangan anggur, makanan cukup. Tapi yang kurang adalah anggur. Anggur ini adalah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah pesta perkawinan ya pada waktu itu saudara. Ya. Anggur itu melambangkan kemakmuran. Anggur itu melambangkan kehangatan, sukacita. Melambangkan curahan berkat. Ya. Dan sekaligus anggur itu akan memberikan penghormatan kepada orang yang datang di dalam pesta. Nah, makanya kalau pesta itu kekurangan anggur, kehabisan anggur, ini sebuah petaka, saudara. Cilaka. Ini memalukan
sang tuan rumah akan dianggap ini orang gak siap bikin pesta. Ini orang gak niat bikin pesta, kok anggurnya sampai kurang. Kenapa sampai kurang kita gak tahu penyebabnya apa, saudara. Ya, gak diceritakan kenapa sampai kurang. Apakah ada orang yang minum terus begitu ya? Wah ya, dia minum mungkin 3 gelas sehingga yang lain gak kebagian. Apakah seperti itu kita gak tahu. Ataukah ada kesalahan hitung sehingga tamu yang datang itu di luar dugaan, kita juga gak tahu, saudara. Tapi yang pasti anggur itu kurang, dan Maria yang hadir waktu itu, dia mengetahui apa yang terjadi di dalam pesta itu. Dan Maria sebagai orang yang mungkin masih punya hubungan kerabat, masih ada family dengan si pemilik pesta, saudara, dia tidak mau mempermalukan kerabatnya ini. Ya, dan Maria juga kebingungan. Ini harus bagaimana, kekurangan anggur, masa harus cari anggur saat itu juga tidak mudah, saudara. Ya, dan Maria hanya bisa datang kepada Yesus, dan Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Ya, Maria nggak minta ya, dia cuma bilang mereka kehabisan anggur, cuma begitu doang, saudara. Dan menarik, Yesus menjawab, mau apakah engkau ibu? Ya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ini saudara jawaban seorang anak yang sombong banget sih lu gitu ya. Ya, kalau anak kita ngomong gitu, ibu mau apa? Ya, sombong banget sih jawabannya seperti ini, saudara. Ya, tapi jelas ya bahwa dengan jawaban ini Yesus mau mengatakan bahwa saatnya belum tepat, saatnya belum tiba, ya, untuk dia melakukan keajaiban. Ya, tapi saudara, kita melihat Yesus tidak menolak begitu saja, saudara. Ya, Yesus akan melakukan satu mujizat yang luar biasa, yang kita tahu bahwa ini adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Maria cuma berkata kepada para pelayan itu, saudara, dia berkata bahwa udah, pokoknya apa saja yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Maria belum tahu Yesus mau buat apa. Maria belum tahu Yesus punya rencana apa, belum tahu. Pokoknya Maria cuma bilang, "Hai pelayan-pelayan, pokoknya apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ternyata betul, saudara. Yesus memerintahkan kepada para pelayan, isi tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air. Bawa kepada pemimpin pesta. Dan ternyata karya ajaib Allah terjadi, saudara. Ya, pemimpin pesta mencicipi air dari situ. Ya, dan dia kaget, wah, ini air anggur yang sama kualitasnya dengan waktu yang pertama kali disajikan. Dia bilang, wah, ini pemilik pesta luar biasa hebat. Air anggurnya tetap terjaga kualitasnya, tidak berkurang kualitasnya, jumlahnya cukup. Ya. Dan peristiwa kekurangan anggur ini tidak berakhir menjadi bencana, tapi menjadi kisah yang happy ending, yang bahagia. Pernikahan berlanjut, pesta selesai dengan baik, happy ending. Tidak kurang satu apapun, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini tentu saya percaya kita mengimani seperti tema kita hari ini bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan kita Tuhan yang aktif, Tuhan yang mau bekerja, Tuhan yang tidak berpangku tangan, tapi Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Amin, saudara. Amin enggak?
Kok ada yang ragu-ragu aminnya? Berarti khotbahnya amin juga ya. Tapi kalau aminnya di sini pasti Bapak Ibu bertanya-tanya. Kalau Tuhan gak pernah tinggal diam, kenapa suami saya masih sakit? Kalau Tuhan gak pernah tinggal diam, kenapa istri saya masih sakit? Kalau Tuhan gak tinggal diam, kenapa orang tua saya sakit bertahun-tahun, Pak? Kalau Tuhan tidak pernah tinggal diam, kenapa usaha saya belum menunjukkan hasil? Kenapa usaha saya gagal terus? Kenapa saya gak lepas dari pergumulan kalau Tuhan tidak pernah tinggal diam? Jadi membaca kisah mujizat ini saudara, seringkali membuat kita bertanya-tanya. Membuat kita bertanya-tanya, kok saya gak ngalamin sih mujizat seperti di cerita ini? Kok hidup saya gak bisa sih ngalamin seperti perjamuan kawin di Kana yang happy ending? Sebab itu saudara, kisah ini harus kita baca, harus kita mengerti. Bukan dari sisi keajaibannya saja, bukan dari sisi mujizatnya saja, tapi dari apa pesan yang mau disampaikan dari kisah ini melalui orang-orang yang hadir di pesta itu, saudara. Tokoh yang terpenting siapa menurut saudara dalam kisah ini? Yang terpenting siapa? Siapa? Yang terpenting selain Yesus tentunya ya. Siapa? Tokoh yang menjadi sentral ya, yang menjadi punya inisiatif, yang kemudian melakukan segala sesuatunya siapa? Adalah Maria. Ya, Maria ibu Yesus. Makanya saudara-saudara kita gereja Katolik menaruh perhatian kisah ini ya sebagai Maria yang meminta mujizat Yesus pertama kali lakukan ya. Memang betul Maria tokoh sentralnya saudara-saudara. Maria dia menaruh pengharapannya kepada Yesus sekalipun dia belum tahu Yesus ini akan berbuat apa. Maria percaya bahwa Yesus akan memberikan pertolongan. Yesus tidak tinggal diam walaupun dia sendiri belum lihat. Satu mujizat pun dia belum lihat, saudara. Karena ini yang pertama. Jadi yang sebelumnya dia belum pernah lihat. Yang dia lihat Yesus ya sehari-hari bersama dengan dia. Mungkin di rumah jadi tukang kayu. Ya. Mungkin yang sehari-hari yang dia lihat Yesus ya seperti anaknya yang sudah dewasa. Dia belum tahu, saudara. Tapi dia menaruh pengharapannya kepada Yesus. Dia menaruh, dia percaya, dia yakin bahwa pesta ini tidak akan berakhir memalukan. Pesta ini akan happy ending. Karena dia berharap penuh kepada sang anak. Yesus yang hadir di pesta itu. Dan inilah iman seorang Maria, saudara. Disitulah iman akan dibuktikan. Iman itu akan bekerja walaupun saudara belum melihat keajaiban. Iman itu akan bekerja manakala kita belum melihat jalan keluarnya. Tapi saudara sudah yakin dan saudara mau melangkah, mau melakukan sesuatu. Walaupun kita belum lihat keajaibannya, itu iman saudara. Bapak Ibu pernah ke satu hotel atau bandara biasanya ya, yang terdapat pintu otomatis, pernah nggak? Ya, pintu yang bisa terbuka sendiri, bisa tertutup sendiri ya. Perhatikan cara kerja pintu itu saudara.
Ya, pintu itu kalau kita masih jauh, dia nggak kebuka kan? Ya. Waktu kita mendekat dan kira-kira mungkin 1 meter, ya, baru pintu itu terbuka kan? Ada sensornya di atas. Ya, nanti kalau mau pasang boleh di depan. Ya, pintu otomatis. Jadi ketika kita melangkah mendekat baru dia terbuka dan kita masuk. Ya kan? Cara kerja iman hampir sama seperti itu, saudara. Ketika kita belum melangkah, belum terbuka. Tapi ketika kita sudah melangkah dan kita melakukan sesuatu, maka pintu itu baru terbuka. Keajaiban itu baru terlihat. Makanya banyak orang bilang, mungkin saudara-saudara, oh saya nggak pernah ngalamin ini, saya nggak merasakan kehadiran Tuhan. Yuk coba tanya sama diri kita, saudara-saudara. Jangan-jangan kitanya yang nggak melakukan apa-apa. Jangan-jangan kitanya yang nggak berani melangkah. Hari ini kita melihat Maria, dia belum melihat pintu itu terbuka. Dia belum lihat keajaibannya. Tapi dia punya iman. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus berkata sesuatu kepada Yesus. Dan keajaiban terjadi, saudara. Dan bukan cuma Maria, yaitu ada para pelayan, ya kan? Para pelayan yang diminta oleh Maria, pokoknya kamu lakukan yang Yesus bilang. Para pelayan itu melakukan, dia isi air aja deh ke tempayan-tempayan itu, saudara. Mungkin dalam pikiran si pelayan, ini gua ngapain ya ngisin air tempayan begini? Ada 6 lagi. Isinya 80 liter, bayangkan. Itu kalau nuangin air 80 liter berapa galon itu ya, bisa dibayangkan saudara. Jadi banyak banget air yang diisi begitu ya. Dan mereka lakukan itu ya udah gitu ya, nggak protes. Ini ngapain sih gitu ya. Dan mereka lakukan itu dan itu sebuah aksi ya, sebuah tindakan yang muncul dari iman juga ya. Dia tahu oh sang pemilik pesta ini anggurnya habis. Tapi kami disuruh isi air ini, ya udah kami nurut. Mereka belum tahu bahwa air yang mereka tuang itu akan berubah menjadi anggur. Tapi mereka lakukan itu dengan setia. Tuhan tidak pernah tinggal diam, kita amini saudara. Dia akan bertindak pada waktunya, dia akan bekerja pada waktunya saudara. Tapi dia juga membutuhkan respon dari anak-anaknya, dari umatnya. Mungkin Tuhan menunggu apa yang kamu mau lakukan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu akan perbuat supaya aku bekerja, supaya aku menyatakan. Maka mari saudara, di minggu yang ketiga di bulan Januari ini, saudara. Bulan Januari belum habis, masih ada banyak hari-hari ke depan. Mungkin saudara merasa ragu, saudara merasa kok Tuhan gak peduli sama saya, kok Tuhan diam sama saya. Bisa jadi mungkin kita belum berani melangkah dengan iman. Kita belum menjadi Maria-Maria dan para pelayan yang masih ragu-ragu dan tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu keajaiban. Ya, Tuhan gak mau kita melakukan itu, tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, kita punya bagian yang kita harus lakukan, Tuhan juga punya bagiannya. Ya, bahwa dia tidak akan pernah tinggal diam terhadap umatnya yang berseru. Dia tidak akan membiarkan umatnya bergulat, bergumul sendiri. Dia pasti menolong, dia pasti punya rencana dan waktu yang tepat untuk saudara dan saya. Mari
belajar dari para pelayan, belajar dari Maria. Lakukan apa yang Tuhan mau, jangan pernah malu, jangan pernah merasa konyol. Aduh, saya konyol kalau lakukan ini. Jangan, saudara. Ya, selama saudara melakukan kehendaknya, melakukan dan mau berjalan dalam kehendak Tuhan, nantikan saudara akan melihat kemuliaan Allah yang mendatangkan sukacita. Sukacita dalam hidup kita yang tidak akan pernah berhenti. Sukacita yang meluap seperti sukacita anggur dalam perjamuan kawin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, bangun dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, menderita sengsara, dibawa pemerintah satu, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangun pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan saatnya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, di dalam hidup ini kadang kami mempertanyakan bagaimana Tuhan hadir. Kami mempertanyakan bagaimana kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Ketika kami mengalami berbagai macam pergumulan, kesusahan, kesulitan, kekurangan, sering kami ragu apakah Tuhan akan hadir, menyertai dan memberikan kuasa mujizat-Mu. Namun ya Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah tinggal diam atas hidup kami. Karya dan rencana-Mu selalu ada dan hadir dalam hidup kami. Ketika kami mau bertindak, ketika kami mau sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau terlibat aktif, mau melakukan sesuatu, yang mau tetap yakin bahwa dalam langkah yang sulit sekalipun ada pertolongan Tuhan di depan sana. Kami serahkan kehidupan umat-Mu di GKI Pamanukan ini, dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, anak-anak kami. Bila hidup kami boleh senantiasa ada dalam tangan anugerah-Mu. Kiranya kekuatan dari Tuhan boleh terus menyertai kami di tahun yang baru ini Tuhan. Ada banyak mungkin harapan-harapan yang belum terwujud. Ada banyak resolusi-resolusi yang mau kami lakukan. Kiranya semua kami letakkan hanya di dalam tangan kasih dan campur tangan-Mu. Kami juga serahkan kehidupan bergereja di GKI Pamanukan ini. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan gereja-Mu, baik dari majelis jemaat maupun komisi-komisi. Tuhan berkati setiap penatua, setiap aktivis gereja, agar mampu bersama-sama untuk saling melengkapi, saling menolong,
sehingga pelayanan gerejamu boleh terus menjadi berkat. Engkau berkati juga Tuhan setiap anak-anakmu, saudara-saudara kami, sahabat kami, keluarga kami mungkin yang dalam sakitnya, mungkin mereka dalam perawatan atau pengobatan. Engkau juga menolong mereka. Kiranya dalam setiap kelemahan mereka kuasa-Mu boleh menjadi sempurna. Tuhan juga berkati kehidupan bangsa negara kami. Biarlah pemerintahan kami boleh sungguh bekerja dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam pemerintahan. Terima kasih Bapak, inilah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur kepada Tuhan, dan dengan bersukacita mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan secara mengingatkan firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan untuk hari ini Bapa, atas segala berkat dan penyertaan mereka terima sepanjang minggu ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beraktivitas sehingga kami boleh berkumpul pada saat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini juga kami Tuhan telah memberikan persembahan kami Bapa, kiranya berkati persembahan ini Tuhan menjadi upaya yang harap di hadapan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang memberikan Tuhan, biarlah untuk hari-hari kedepannya kami bisa memberikan yang terbaik dari kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.